Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast edisi kelima di Rumah BUMN Balikpapan, Mbak Hana dan Mbak Ayu. Nah, Rumah BUMN ini teman-teman memiliki fungsi dan tugas, salah satunya adalah membina UMKM yang di Kota Balikpapan agar naik kelas. Jadi mulai dari kerajinan tangan, terus ada kuliner, ada salah satunya kita akan membahas hari ini adalah batik. Karena batik adalah identitas bangsa Indonesia. Oke, langsung aja kayaknya saya mau berkenalan terlebih dahulu ke Mbak Hana. Mbak Hana sekarang kesibukannya apa, Mbak Hana? Bikin karya. Karyanya apa? Boleh di-spill ke teman-teman penonton di rumah. Karyanya berupa merchandise, bisa jadi oleh-oleh khusus untuk wisatawan yang akan nanti berkunjung ke Kota Balikpapan. Juga bisa menjadi kenang-kenangan buat para tamu-tamu Balikpapan, biar bisa bawa oleh-oleh khas Balikpapan dengan motif Balikpapan tentunya, buatan dari saya. Untuk mendapatkan merchandise-nya bisa kemana nih Mbak Hana? Salah satunya produk unik yang dari Mbak Hana yang pernah buat untuk merchandise wisatawan luar yang datang ke Balikpapan. Ini baru launching sih Kak. Jadi belum sepenuhnya full produk gitu, full produksi banyak. Jadi karena kemarin kehambat pandemi, saya bikin sampel desain aja terlebih dahulu, mana aja yang nanti sekiranya cocok untuk dipasarkan. Nah, terus saya lihat di pasaran ternyata peminatnya adalah dari ibu-ibu yang hobi bawa tote bag. Nah, mereka tuh pengen tote bagnya tuh ada ciri khas Balikpapannya. Jadi saya bikin terlebih dahulu kayak gitu. Oh, jadi saya noto plastik juga bisa ya, ya untuk menjaga lingkungan. Kalau Mbak Ayu sendiri, namanya siapa Mbak? Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Ayu. Biasa saya lebih senang dipanggil Ayu masih. Satu Mbak Hana, satu Mbak Ayu. Iya. Kesibukannya sekarang apa Mbak Ayu? Saya sekarang lagi kuliah. Kebetulan saya lagi kuliah sambil saya suka pengrajin di bidang tekstil. Pengrajin di bidang tekstil, salah satunya apa nih? Ngebatik. Oh, ngebatik juga. Wah, kita kedatangan dua orang yang sama-sama suka ngebatik, teman-teman. Sejak kapan Mbak Ayu dan Mbak Hana mulai menggeluti dunia tekstil di batik ini? Mulai membatik? Kalau saya dari kenal batik itu sejak sekolah di SMK. Di situ kenal batik, terus mulai menggeluti bidangnya, benar-benar tahu ini jadi passion saya pas kuliah. Dan fokus di batik, soalnya saya sudah pernah belajar untuk bikin fashion. Saya nggak terlalu detail untuk pelajari bikin busana. Ya udah, saya yang simpel-simpel aja dan gampang diproduksinya, terus juga bisa diterima berbagai kalangan, yang mudah gitu, tidak terlalu mahal, yaitu seperti bikin bantal, bikin home decor, bikin merchandise kayak gitu. Jadi kemarin saya bikinnya yang kecil-kecil dulu. Mbak Hana umur berapa kalau boleh tahu? Saya kelahiran 96. Wow, 27 tahun. 26 dong. 26. Maaf, salah pengingat saya. Masih kelihatan milenialnya jadi teman-teman. Dulu ngambil jurusan apa Mbak? Yang kuliah bisa jurusan Kriya. Oh, jurusan Kriya di? Iya, di Institut Seni Yogyakarta. Oh, buat teman-teman isi jangan mau kalah ya. Lulusannya udah terbaik di Balikpapan. Kalau Mbak Ayu, SMK-nya, kuliahnya dulu di mana? Di SMK 2 Balikpapan. SMK 2 Balikpapan jurusan? Pemasaran. Oh, teman-teman pemasaran SMK 2 harus bangga, ini salah satu temannya bisa ngebatik, melestarikan batik. Iya. Kemarin saya melihat dua orang di depan saya ini, teman-teman sibuk banget agendanya, baru makanya hari ini bisa kita ajak podcast bareng. Kemarin kalau nggak salah Mbak Hana ke Gorontalo. Itu acara apa Mbak Hana? Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia. Gimana sih cara daftarnya? Karena kemarin kan dari bulan September itu
di Balikpapan udah ada seleksi sendiri ya. Jadi dia tuh seleksinya dari tingkat kota, tingkat provinsi, lalu tingkat nasional. Nah, di tingkat kota itu saya masuk sebagai pemenang lomba kriya terbaik. Akhirnya masuk lagi, ditandingkan lagi nih ke tingkat provinsi. Alhamdulillah masuk lagi ke tingkat nasional kayak gitu. Jadi ada prosesnya dari tingkat kota, provinsi sampai nasional. Nah, di nasional ini acaranya di Gorontalo. Kenapa di Gorontalo? Karena di situ indeks prestasi pemudanya masih rendah. Jadi Kemenpora ingin meningkatkan kreativitas dan bidang kepemudaannya di situ digiatkan lagi, serta menaikkan pariwisata Gorontalo gitu. Jadi di sana kita kegiatannya selama 5 hari. Jadi kegiatan ini berlangsung hampir setahun ya Mbak Hana ya? Dari seleksi sih sampai ini hampir 4 bulanan. Oh, 4 bulanan. Dari awal seleksi itu bulan September, sebelum September itu apa? Oh, September tahun ini. Agustus tahun ini. Dari awal Agustus itu kan ada seleksi tingkat kota, baru Septembernya masuk ke provinsi, baru yang paling puncaknya kemarin itu tanggal berapa ya? Kemarin di nasional nyabet apa Mbak? Hah? Nyabet gelar apa? Juara? Alhamdulillah dapat juara favorit. Oh, juara favorit. Iya. Alhamdulillah. Itu perjuangan juga itu. Karena kan melawan dengan 34 provinsi. Iya. Wow. Masih muda, berprestasi lagi. Kalau Mbak Ayu, kemarin kesibukannya kayaknya saya lihat ada agenda mengikuti pemilihan ajang duta-duta. Wah, ini salah satunya adalah finalis duta teman-teman. Duta apa Mbak Ayu? Duta Pemuda Balikpapan. Duta Pemuda Kota Balikpapan tahun 2022. Wow, kemarin saya tertarik mendatangkan Mbak Ayu ke podcast karena bakatnya beda dari yang lain. Bakatnya adalah membatik sambil narasi dan modeling. Itu adalah 3 bakat jadi satu di malam bakat ya Mbak Ayu ya. Iya. Belajar membatik dari kapan Mbak Ayu? Saya belajar membatik itu dari tahun 2019 sih, masih baru, Mas. Oh, masih baru. Oh, nanti bisa kita buat komunitas membatik ya. Jadi kumpulannya milenial semua. Iya, anak-anak muda. Kemarin bisa diceritakan motif waktu malam bakat Duta Pemuda itu motif batik apa? Kemarin waktu ajang unjuk bakat di Duta Pemuda itu saya ngeluarin motif batik pesut. Oh, gitu. Ya, pesut Mahakam. Kenapa terpikir batik motif pesut? Sedangkan kita Balikpapan kan beruang madu. Kenapa enggak beruang madu, kepiting? Kan di Teluk Balikpapan juga masih ada pesut. Oh iya benar. Oh, baiklah. Kalau info-info yang kayak mengikuti ajang-ajang itu dari mana aja sih? Mulai dari siapa? Boleh jawab? Terserah. Banyak dulu. Ayo. Ajang pemilihan kemarin. Pemilihan kayak mengikuti lomba-lomba kepemudaan gitu, dari mana sih infonya? Saya dari teman, sama sekarang kan ada sosial media, banyak pasti ada di sosial media info-infonya kayak gitu. Kalau Mbak Hana? Dari saudara. Dari sosial media, tentunya dari ibu-ibu yang dulu juga. Kan saya dulu tahun lalu ikut juga, tapi gagal Ikut gitu. apa ikut? Yang Bukan PKP ini, program kreativitas pemuda, cuma pas di seleksi tingkat provinsi mau ke nasionalnya saya nggak masuk gitu. Terus ini masih belum puas nih, coba lagi gitu kan, iseng-iseng berhadiah. Ternyata alhamdulillah masuk lagi. Jadi di sini adalah usaha tidak mengkhianati proses ya Mbak Hana ya. Pokoknya selalu mencoba. Kerja keras selalu mencoba. Jangan pernah gagal. Kemarin Mbak Ayu nyabet apa di Duta Pemuda? Alhamdulillah masuk finalis 20 finalis. Alhamdulillah. Semangat ya. Berarti tetap semangat. Iya, insya Allah. Tetap berkarya untuk pemuda di Kota Balikpapan. Siap. Ya, Mbak. Berarti ini masih ada pertandingan, saingan lagi dong? Apa sudah puncaknya kemarin? Sudah puncak. Udah selesai. Gak apa-apa, coba lagi tahun depan Iya. dengan batik yang beda. Dengan motif batik yang berbeda. Iya, mau ngikutin jejaknya Mbak Hana. Amin, amin. Berarti nanti bisa saling
sharing ya. Kolaborasi. Iya. Dan kalau Mbak Hana kan berarti nggak boleh ikut lagi ya Mbak tahun depan. Kata mereka sih nggak boleh. Berarti Mbak Hana Berarti harus boleh mencari dong saya yang lanjutin. bibit-bibit Iya, mudanya karena ya dari kan saya asal. mempersilahkan gitu yang generasi selanjutnya. Yang udah berkarya. Saya pengamat aja gitu. Oh, pengamat. Berarti mentor ya Mbak nantinya ya. Boleh. Senior. Nanti bisa di-info buat teman-teman yang mau mengikuti pekan kreativitas Pemuda di bidang kriya, bidang kriya, batik dan handicraft misalnya. Jadi kolaborasi batik itu nggak hanya cuma sekedar di dalam kain aja. Jadi bisa masuk di rotan, dia bisa diaplikasikan di kulit, di kerajinan manapun gitu. Batik bisa menyesuaikan kayak gitu. ada keinginan untuk mengembangkan kerajinan ini nggak Mbak? Atau ini hanya mengisi waktu luang kosong aja, waktu gabut aja, aku gabut pengen ngebatik, iseng-iseng berhadiah Harus gitu. dikembangkan lah. Iya. Keinginannya gitu, ada keinginan atau gimana? Boleh dijawab? Iya, kalau bisa harus dikembangkan sih Mas ya, bukan mengisi waktu luang aja, karena memang kita harus kembangkan batik-batik yang ada di Indonesia ini, yang ada di Kalimantan. Kenapa harus dikembangkan? Sedangkan anak muda zaman sekarang kan asik dengan gadget, dengan hal-hal nongki apa segala macam. Udah jarang kan sekarang anak-anak yang mau ngebatik ini. Jadi kayaknya lebih bagusnya sih harusnya dikembangkan. Dikembangkan. Ya kita juga selain mengembangkan, kita juga harus punya daya tarik tersendiri. Bagaimana anak muda tuh cinta sama batik. Salah satunya dengan dukungan dari dinas-dinas untuk mempromosikan anak muda harus suka batik kan kayak gitu. Kalau dari anak mudanya sendiri disuruh-suruh, kadang ya mereka ngapain, batik Iya. mahal kayak gitu. Ya memang batik itu mahal, tapi dia akan menjadi apa ya, Ciri khas. ciri Salah khas satu kebanggaan ciri khas. tersendiri kalau kita sudah memakainya kayak gini nih. Wah, ini alhamdulillah nih saya dapat batik dari Dispora juga. Kebetulan Mbak, saya belum pakai batik nih Mbak, nanti bisa lah ya. Jadi rasanya bangga gitu punya batik asli gitu. Jadi nanti anak muda tuh wah nabung nih kayaknya gimana bisa punya batik asli kayak gitu. Jarang ya sekarang. Tapi kalau terlalu mahal, saya punya solusi nih, ada produk dari Khazanah Batik. Boleh ya saya Boleh, boleh, kenalkan boleh. ya. Boleh, Nah boleh. ini boleh banget desainnya buat anak muda. Trendy ya. Trendy nggak sih? Trendy Iya, nggak? Kalau bagus. kamu lihat gini gimana? Cucok. Nah, jadi dengan pengembangan itu kita harus berinovasi dan berkreativitas juga. Jadi harus ada inovasi. Kalau kita monoton kayak gitu ya, jadi dipandang ketinggalan zaman batik itu. Jadi saya inovasinya dengan tulisan-tulisan apa nih namanya ya? Dengan tulisan yang unik gitu. Jadi yang kekinian eye-catching juga. Jadi kesannya nggak terlalu monoton, dengan kita berkreativitas dalam bentuk Jadi- bahan, motif gitu. Nggak harus kain atau baju Iya, Mbak ya. Iya, bisa dikombinasiin dengan limbah kayak yang itu tuh dari Oh, ini juga kerajinannya Iya. dari bahan. Iya, itu kerajinannya ada kombinasi dari limbah plastik ya. Jadi itu sebagai tempat surat. Itu ada siluet patung monumen perjuangan rakyat, saya letakkan di situ untuk mengingat monumen Balikpapan. Terus ada kombinasi motif batik Karamunting kayak gitu. Jadi itu ada limbahnya dari nampan kue, dijadiin kantong-kantong untuk taruh surat seperti itu. Jadi udah 2 poin yang saya tangkap teman-teman. Jadi pemuda harus jangan pantang menyerah. Kemudian jadi pemuda itu harus penuh inovasi ternyata ya, Iya. untuk menghadapi revolusi 5.0. Harapannya Mbak Hana dan Mbak Ayu untuk pengrajin batik di Kota Balikpapan gimana Mbak? Harapannya? Saya Ya. harapan untuk pengrajin batik di Balikpapan. Balikpapan. Khususnya buat kalangan, boleh nggak kalau khususnya buat Boleh, kalangan Mbak. anak muda? Apa tadi harapannya ya? Harapannya. Harapan saya semoga anak-anak muda di Balikpapan ini supaya lebih mengenal tentang batik, tentang batik, tentang pengrajin-pengrajin. Kalau saya di bidang tekstil kan Mas ya,
harapannya semoga mereka bisa lebih mengenal aja sih tentang batik-batik yang indah-indah semua ini. Karena di Balikpapan sendiri saya belum ada melihat salah satu alat pendukungnya pengrajin canting, belum ada di Balikpapan. Oh gitu. Iya. Yang anak muda ya, Iya. yang khususnya anak muda. Khusus anak muda malah nggak ada. Iya gitu. Kemarin saya sempat ke Surakarta, itu pengrajin cantingnya sisa 2, Mbak. Oh kasihan. Jadi anak muda ini harus Iya sih. Iya. memiliki potensi untuk mengembangkan salah satunya budayanya adalah membatik. Kalau harapan Mbak Hana seperti apa? Harapan saya sih yaitu untuk mewarisi karya Adiluhung ini, juga diharapkannya anak muda juga mengerti cara membatik kayak gitu. Nanti kalau yang orang-orang tuanya yang sudah uyut-uyut disuruh ngebatik kan kasihan gitu ya. Siapa yang lagi nanti yang meneruskan kayak gitu. Jadi kalau bisa ada program 1 minggu mungkin ada kelas membatik tiap sekolah mungkin ya. Jadi ada pelatihan khusus yang masih dari SD mungkin kelas 6, karena kalau masih kecil rawan sih kan itu malam tuh agak panas. Nah kayak gitu aja sih. Memang ada workshop, jadi saya tuh pengen kedepannya tuh track record saya bisa punya workshop buat anak muda sambil ngopi gitu. Ngopinya di Kopi Gunung Untuk Balikpapan, di Balikpapan juga teman-teman. Harapannya Mbak Hana, Mbak Ayu untuk pemerintah Kota Balikpapan dalam hal melestarikan budaya batik di Kota Balikpapan. Harapannya untuk pemerintah. Gimana ya? Selama ini pemerintah lebih dekat dengan teman-teman membatik kah, atau selama ini belum ada program yang untuk Belum terlihat ya kayaknya iya, concernnya terlalu ke yang masih pengrajin yang sudah senior gitu. Jadi pangsa pasarnya pemerintah nih masih ranahnya ke senior, karena belum terlihat benih-benihnya yang muda-muda nih siapa nih gitu yang bisa digait buat kerjasama bikin batik kayak gitu. Jadi harapannya adalah pemerintah Kota Balikpapan lebih memperhatikan elemen untuk anak-anak milenial, kayak gitu. agar dikembangkan potensi untuk kreativitas membatik. Seperti itu ya Mbak. Wah, capek saya. Iya. Jadi PR nih ya ini ya. Oh jadi PR ya. Bukan PR pemerintah aja sih Mbak, untuk PR kita masing-masing juga. Harus cinta kita cinta sama produk Indonesia. Oke teman-teman, sudah di penghujung podcast. Terima kasih kepada Mbak Hana dan Mbak Ayu yang telah menyempatkan datang di Rumah BUMN Balikpapan. Mungkin Mbak Hana, Mbak Ayu ada pesan untuk Rumah BUMN Balikpapan? Pesannya Pas pertama kali menginjakan kaki di Rumah BUMN ini. Alhamdulillah banget bisa diikut sertakan ke acara podcast ini ya. Jadi bersyukur banget kita ternyata dilirik juga gitu. Kalau disembunyiin kan nanti kita nggak kelihatan gitu potensi. Jarang ya ada yang kenal Mbak ya. Iya karena saya mencari sampai pelosok-pelosok Mbak. Makanya itu terkesan sekali dengan adanya program podcast ini. Harapannya sih kita bisa disupport juga gitu untuk kedepannya biar lebih giat lagi untuk berkarya untuk kota kita tercinta dulu, baru untuk nusa dan bangsa. Iya benar. Kalau Mbak Ayu, pesan pertama kali pas menginjakan kaki di Rumah BUMN, pesan dan kesannya. Tadi saya waktu baru pertama kali datang itu langsung tertuju ke batik-batiknya, nggak tahu kenapa saya ngelihat batik itu kayak ngelihat apa ya, kayak iya. Saking senengnya saya sama batik, apalagi batik yang pewarnanya terbuat dari alami, yang alam itu. Ekoprint. Ada. Pewarna sih. Ada 2 jenis teknik warna ya. Jadi kayak contohnya saya ini gabungan dari teknik yang coklat ini teknik warna alam ya, kelihatan banget warna alam tuh nggak terlalu ngejreng. Tadi saya juga dia lihatnya itu gini, cantik betul Mbak warnanya. Nggak terlalu ngejreng, dia warnanya kalem, soft kayak gitu ciri khasnya. Ini terbuat dari apa ini? Kalau ini jelawe difiksasi sama tunjung jadinya coklat
Kalau ini sama apa ya, fiksasi yang kapur kan ada juga, Iya, dia benar. macam-macam ada Iya. fiksasinya kayak gitu. Kalau yang ini pokoknya ngejreng-ngejreng tuh sintetis, berwarna sintetis kayak gitu. Untuk membuat satu produk batik, entah handicraft tangan kayak gini atau kain batik itu butuh berapa hari, berapa minggu? Oh, lama sih, tergantung kita getolnya. Misalnya satu hari pengen ditargetin sampai nggak begadang bisa jadi. 2 hari Tergantung jadi. niat berarti Mbak ya. Iya. Nah, teman-teman, Sama target. makanya kenapa batik itu mahal, karena perjuangannya itu dalam Dari desain, Desain. kita canting lagi, kita warna, kita tutup lagi pakai malam, dicelup lagi pewarna, baru Iya. dijemur lagi kayak gitu. Ya pokoknya ya begitu, namanya juga karya Adiluhung. untuk teman-teman Iya. saya di sini. Oke teman-teman, terima kasih dan saya terima kasih juga ke Mbak Hana, Mbak Ayu udah datang sempatin di podcast edisi kelima tentang anak muda harus membatik. Membatik itu keren. Sampai jumpa teman-teman di podcast ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.